Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali program Serambi Muktamar bisa kembali hadir bersama dengan saya Rina Nur Rohmah, di mana Serambi Muktamar menghadirkan berbagai informasi dan juga kegiatan-kegiatan dalam menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah dari berbagai wilayah dan daerah Muhammadiyah serta Aisyah. Adapun tema Muktamar pada kesempatan kali ini yakni memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Kali ini Serambi Muktamar hadir bersama dengan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan dan sudah terhubung bersama kami di studio secara virtual yakni PWA Aisyah Sumatera Selatan Dr. Randa Hajah Daimi Hartanti MM. Assalamualaikum Ibu Daimi. Darmi Hartati. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Darmi, apa saja yang sudah dilakukan menjelang Semarak Muktamar kali ini, Ibu? Saya akan menceritakan seputar perkembangan wilayah Aisyah Sumatera Selatan lebih dahulu ya, sebelum menceritakan Semarak, barangkali begitu ya. Alhamdulillah, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten kota, yaitu pimpinan daerah Aisyah, yang perkembangannya mengalami cukup baik dan signifikan, terutama di bidang pendidikan. Alhamdulillah di Sumatera Selatan itu taman kanak-kanak saja kita banyak, berjumlah 207 dan faktornya 40. Jadi 247 di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Alhamdulillah barangkali satu-satunya di Indonesia pimpinan wilayah yang memiliki lembaga pendidikan penjenjangan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi kita memiliki ada SD Aisyah, ada Madrasah Sanawiyah Aisyah, ada SMP Aisyah, ada SMK Aisyah, ada SMA Aisyah, ada Madrasah Aliyah Aisyah, kemudian juga ada Stikes Aisyah yang insya Allah akan melakukan perubahan bentuk, sedang dalam proses menjadi Institut Ilmu Kesehatan, Pendidikan dan Sains. Sebentar lagi insya Allah akan kita wujudkan. Lalu kemudian di Sumatera Selatan juga ada klinik Pratama, ada juga di 5 kabupaten itu ada 8 panti asuhan, kemudian apotik ada juga namanya Unisah Pharma, kemudian pimpinan wilayah memiliki aset tanah yang alhamdulillah sudah disertifikat atas nama pimpinan pusat yang dibeli oleh pimpinan wilayah Aisyah. Jadi hanya satu saja di Komplek Balayuda ini SMA yang belum sertifikat ya. Tetapi program kita sudah melaksanakan sertifikat atas nama pimpinan pusat dan itu sudah lebih dari 95% kita sertifikat tanah atas nama pimpinan pusat. Baik, itu tadi. Itu barangkali Mbak yang pertama yang saya. Baik Bu Darmi, tadi sudah menjelaskan bagaimana awal mula dari bagaimana perkembangan dakwah Aisyah di Sumatera Selatan. Lantas seberapa siapkah Ibu untuk menyambut gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo nanti? Ya, alhamdulillah kalau secara kelembagaan kita sudah siap untuk berangkat, itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga keberangkatan sudah siap. Tetapi serangkaian dari itu, sebelum kita berangkat ke Muktamar, kita sudah menjalankan beberapa semarak Muktamar sudah kita jalankan selama 1 tahun ini. Dalam 1 tahun ini kita melakukan bakti sosial, memberikan santunan kepada kaum duafa di Sumatera Selatan dan diinstruksikan kepada seluruh pimpinan daerah Aisyah untuk melaksanakan hal yang sama yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Aisyah. Kemudian memberikan bantuan UMKM. Nah, ini barangkali agak langka juga ya, tanpa utang, tanpa bunga. Jadi mereka diberi cuma-cuma untuk melakukan usaha ya UMKM di 10 kabupaten kota, lalu kemudian
untuk Kota Palembang ada 10 kecamatan yang kita beri bantuan dana UMKM gitu. Kemudian ada dilakukan lomba-lomba gitu. Lomba-lomba berkenaan dengan Semarak Muktamar, ada lomba apa namanya tausiah untuk guru dan angkatan muda. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya kita melakukan mengundang anak-anak SLA sederajat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di Stikes Aisyah. Lalu kemudian kita memberikan penghargaan kepada Bapak Mukardi. Nah, itu salah satu yang tokoh yang membangun taman kanak-kanak di perairan sebanyak 18 TK atau taman kanak-kanak di perairan di Banyuasin, Kota Kabupaten Banyuasin. Itu di Muktamar yang itu di Milad yang ke-104. Lalu kemudian kita memberikan penghargaan juga kepada Bapak Sahwalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi tadi Banyuasin, ini Kabupaten Musi Banyuasin yang mendirikan taman kanak-kanak untuk Aisyah itu lebih dari 40 buah. Sehingga kita berikan penghargaan sebagai bapak penggerak pendidikan di 2 kabupaten itu. Lalu kemudian semarak yang lainnya kita memberikan penghargaan kepada para motivator Aisyah. Antara lain adalah Bapak Profesor Dr. Romli, Ketua PWM Sumatera Selatan, kemudian motivator kita mantan Ketua PWA Sumatera Selatan, Ibu Haja Uzuama, memberikan penghargaan kepada instruktur, karena dalam 3 tahun ini sebelum COVID, kita melakukan pelatihan instruktur Baitul Arkom, dan 2 orang yang kita beri penghargaan karena mereka, bapak-bapak kita ini ikut serta di 17 kabupaten kota, melakukan berkeliling di Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kita beri penghargaan juga kepada Bapak Suroso, Dr. Suroso sebagai instruktur, dan Bapak Mustafa SAG MPDI yang juga merupakan instruktur di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan. Itu semarak-semarak yang kita lakukan, kemudian diikuti oleh pimpinan daerah Aisyah di 17 kabupaten kota kegiatan-kegiatan ini. Itu Mbak Iya, kegiatannya cukup padat sekali di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan ya Ibu ya. Semoga pergelaran dan juga aktivitas jelang muktamarnya lancar baik di Aisyah maupun Muhammadiyah di Sumatera Selatan, Ibu. Dan sebelum kita berbincang lebih dalam lagi dengan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Serambi Muktamar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Serambi Muktamar, masih dengan Ibu Darmi Hartati selaku pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan. Bu, kami lanjutkan perbincangan kita. Apa saja yang sudah dilakukan terkait perencanaan nanti berangkat ke Solo? Apakah akan ada utusan-utusan atau penggembira yang akan hadir di Solo? Iya, jadi alhamdulillah kita sudah siap semua ya. Kalau pimpinan daerah Aisyah itu akan berangkat naik bis ya, sebagian naik bis, ada sebagian naik pesawat ya. Lalu kemudian penggembira kita bergabung dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Saya kurang pas kalau jumlah berapanya ya, tapi sangat ramai sekali dari 17 kabupaten kota, semuanya ada mengutus dan membawa peserta penggembira ya. Mungkin masing-masing kalau saya hitung antara 2 sampai 3 bis per kabupaten barangkali. Jadi sekitar 30 lebih ya. Wow. Lebih 30 bis lebih barangkali, sekitar 40 bis barangkali. Wah, banyak sekali. Yang akan berangkat penggembiranya dari 17 kabupaten kota. Baik pemirsa, itu bisa dipastikan bagaimana nanti Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah begitu gagap gempita nanti menjelang November. Akan diperkirakan jutaan kader Muhammadiyah di berbagai daerah yang akan hadir ke Solo, dan dari informasi Bu Darmi tadi juga menyampaikan 30 bis yang akan hadir ke Solo untuk pimpinan wilayah Aisyah sendiri.
Sumatera Selatan, begitu luar biasa sekali ya Ibu ya. Bagaimana terkait keberangkatan utusan Bu yang akan hadir di pagelaran tahun ini? Apakah memang sudah dipersiapkan siapa aja yang berangkat ataukah semua pimpinan berangkat semua atau sudah dipetakan hanya perwakilan-perwakilan tertentu? Iya, jadi memang kita sudah 1 tahun ini sudah selesai masalah siapa dan nama ya yang akan berangkat itu. Dan jumlah yang akan berangkat itu jumlah seluruhnya 69 peserta dari 17 kabupaten kota. Ada yang mewakili 3 per kabupaten, ada yang mewakili 2, ada yang mewakili 4. Sehingga sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada di anggaran rumah tangga, bahwa yang berangkat itu sesuai dengan yang peruntukannya. Jadi jumlah yang disesuaikan dengan cabang dan ranting yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Baik, untuk dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan sendiri, apa saja isu-isu yang akan dibawa ke Muktamar, Ibu? Bisa disampaikan? Ya, sekarang sedang menjadi trending topik ya, masalah inklusi ya. Jadi memang kita alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pimpinan pusat bahwa salah satu provinsi yang dipercaya. Jadi kita akan masalah yang akan kita sampaikan di sini adalah masalah stunting, lalu kemudian masalah pos bantuan hukum terhadap anak-anak dan ibu-ibu yang sampai sekarang ini masih belum tertangani dengan baik. Kita kemarin sudah melaksanakan pelatihan paralegal, ada 88 orang calon paralegal di 17 kabupaten kota, dan ini merupakan hal yang penting. Kemudian masalah perkawinan anak berusia dini dan lain sebagainya, dan kemudian tidak tertanganinya atau tidak dilakukan perbaikan untuk kepentingan perempuan, ini juga merupakan bagian yang harus kita sampaikan di sana. Lalu kemudian barangkali ada hal-hal yang lain yang penting kita sampaikan berkenaan dengan banyaknya angkatan muda kita yang sekarang ini terkontaminasi dengan partai politik gitu. Itu juga menjadi isu buat kita ya. Terkontaminasi dalam artian mereka membawa partai politik itu ke dalam mekanisme pengorganisasian kita. Jadi itu juga menjadi bagian yang penting harus kita sampaikan. Baik, luar biasa catatan-catatan tadi isu-isu strategis yang nantinya pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan akan bawa ke Muktamar yang nanti akan hadir pada Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Solo pada November mendatang. Dan tadi ada isu tentang stunting, kemudian politik yang akan dibawa, yang keterlibatan politik ya di generasi kader Muhammadiyah yang ada Aisyah dan Muhammadiyah yang menjadi sorotan juga untuk kader-kader Aisyah yang di pimpinan wilayah Sumatera Selatan. Dan kita lihat bagaimana apa saja yang sudah dilakukan di program-program Aisyah yang sudah dilakukan PWA, Ibu. Ya, jadi di Aisyah itu ada 7 majelis dan 3 lembaga. Ya. Dari 7 majelis dan 3 lembaga itu, alhamdulillah 6 majelis yang menurut saya sangat optimal sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan menjalankan program-programnya. Antara lain misalnya Majelis Tabligh. Majelis Tabligh ini mulai dari pelatihan mubalighot sampai dengan yang bekerja dengan lintas majelis, misalnya pengkaderan terpadu, Baitul Arqam, kemudian penguatan ideologi dan lain sebagainya, itu terus dilakukan selama ini. Apalagi kita pernah di COVID itu kita juga agak terhenti sebentar ya. Baik. Tetapi alhamdulillah setelah COVID selesai kita kembali bergerak. Baik. Kemudian Majelis Kesehatan. Majelis Kesehatan ini mulai dari PHBS, GRAS, dan kemudian program TB Care yang sudah berakhir itu Sumatera Selatan alhamdulillah tuntas mengerjakannya, dan sekarang sudah ada inklusi yang bekerja sama dengan Australia. Wah, luar biasa sekali. Berarti kegiatan-kegiatan di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan sendiri sudah cukup
kuat dan juga beberapa sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang nantinya isu-isu yang akan dibawa ke muktamar, begitu ya Ibu ya? Ya. Untuk kaderisasi Ya, sendiri seperti apa Ibu? Aisyah di pimpinan wilayah Sumatera Selatan. Alhamdulillah Majelis Kader ini mulai dari selesai COVID ini kita berkeliling kembali ke beberapa kabupaten kota berkenaan dengan tadi pelatihan pengkaderan terpadu, kemudian juga Baitul Arkom yang kita lakukan bersama-sama dengan lintas majelis, antara lain Majelis Tablik, Digdasman, Kesos, kemudian Majelis Hukum dan HAM dan lain sebagainya kita lakukan. Alhamdulillah sudah hampir rampung dan sekarang masih melakukan pelatihan penguatan ideologi dan juga organisasi. Jadi penguatan ideologi dan organisasi di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga-lembaga kesehatan yang dilakukan di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita Ibu Darmi. Ya. Kita jeda sejenak, pemirsa TVMU, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Serambi Muktamar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Serambi Muktamar, masih bersama saya dan juga Ibu Darmi Hartati selaku perwakilan dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan. Ibu Darmi, di jelang Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 yang nanti akan dilakukan di Solo, rekomendasi apa saja yang akan disampaikan dalam momentum Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti? Iya. Saya sebenarnya ingin menagih janji ya di Muktamar yang di Makassar, Muktamar yang 47, ya. Dulu Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriyah dan agar tidak membingungkan, jadi secara internasional sehingga tidak membingungkan. Nah, ada kepastian-pastian di masyarakat bahwa ini perbedaan lagi ini sudah disampaikan. Di rekomendasi Muktamar 47 ini saya tagih janjinya kembali ini dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Terkait kalender Hijriah menjadi sangat penting tentu saja untuk umat Muslim dan juga seluruh kader-kader perserikatan di berbagai daerah Ibu ya, yang ditunggu-tunggu keberadaannya. Ya. Baik, tentu. Kami penasaran Ibu, sejauh ini pimpinan wilayah Aisyah di Sumatera Selatan sendiri sudah ada berapa cabang dan ranting di sana? Ya, jadi pimpinan daerah Aisyah itu jumlahnya 17 kabupaten kota, itu semuanya sudah ada. Baik. Sudah ada kepengurusannya. Yang terakhir adalah Kabupaten Muatara, yaitu terakhir tahun 2017 ya. Lalu kemudian ada 111 cabang dan ada 329 ranting. Di Sumatera Luar biasa Selatan. Sekali dan cukup banyak sekali ternyata di pergerakan Aisyah di Sumatera Selatan itu sangat membanggakan sekali. Lantas program unggulan apa saja yang menjadi unggulan di PWA Sumatera Selatan Ibu? Yang menjadi unggulan kita adalah sebenarnya program pendidikan. Kita ingin menjadikan lembaga pendidikan di Sumatera Selatan itu menjadi Center of Excellence, jadi pusat keunggulan. Itu terutama di sekolah-sekolah Aisyah ya, khususnya Aisyah. Kemudian juga di lembaga-lembaga lain, misalnya di panti asuhan. Kalau selama ini panti asuhan itu dianggap tempat yang tidak sehat, kita pengen kalau bisa pelayanan kita kepada anak-anak dan kepada masyarakat di panti itu seperti kita melayani orang-orang yang terhormat di dalam panti itu. Dan alhamdulillah ada 4 panti yang sudah, mohon maaf ya, saya bukan berlebihan ya, tetapi panti itu mirip-mirip hotel gitu. Mirip-mirip hotel. Jadi di Kabupaten Lahat dan di Kabupaten Oku Timur. Itu mulai dari musolanya, dari tempat tidurnya, penampilannya, itu seperti hotel. Jadi kami sebenarnya pengen seperti itu seluruhnya. Ada 8 panti asuhan, tapi baru 4 panti asuhan yang bisa seperti itu. Kita pengen tadi seperti pusat keunggulan. Di Center of Excellence, jadi di berbagai lembaga.
Baik, luar biasa sekali. Semoga terus berkembang apa saja program-program yang sudah dilakukan PWA di Sumatera Selatan ya Ibu ya. Bu Darmi, Ya. harapan ke depan Muhammadiyah dan juga Aisyah menjelang muktamar nanti, terutama Aisyah Ibu di Sumatera Selatan. Iya, memang kita sadari bahwa setiap daerah itu memiliki sumber daya manusianya yang berbeda-beda. Ya. Ada pimpinan daerah Aisyahnya yang kuat SDM-nya. Baik. Ada yang belum begitu maksimum. Nah, ini merupakan tantangan buat pimpinan wilayah Aisyah bagaimana agar seluruh kader-kader Aisyah itu memiliki wawasan, visi, kemudian harapan dan lain sebagainya itu memiliki keunggulan. Jadi setiap individu itu memiliki keunggulan sehingga tadi saya katakan bahwa seluruh lembaga yang kita miliki, apakah itu panti asuhan atau itu lembaga pendidikan atau itu lembaga posbakum atau lembaga-lembaga yang lain yang menjadi center of excellence. Yeah. Jadi pelayanan yang maksimum. Kita tidak mau melayani masyarakat itu setengah-setengah. Kita ingin masyarakat itu puas dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Baik, dan terakhir Ibu, apa saja pesan terkait Muktamar Aisyah ke-48 nanti yang akan disampaikan? Pesan-pesan yang harapan tentu saja dan juga pesan yang sangat strategis untuk Muktamar setelah pemilihan ketua baru nantinya. Ya, pertama sebenarnya kita Aisyah itu banyak PR-nya ya. Ya. Angkatan Muda Muhammadiyah dan Aisyah ini perlu kita benahi. Perlu kita benahi karena sedikit-sedikit saya dengar di berbagai daerah kalau melakukan pemilihan ini anak-anak kita sudah mulai main-main ya, sudah mulai main-main, tidak ada ideologi yang mantap ya, tidak memiliki teologi al-maun ya yang memang kita dari awal sudah menjadi komitmen kita ya. Anak-anak sudah bisa bermain-main dengan uang kayaknya, sudah ini menjadi perhatian kita. Kalau memilih, oh itu di daerah itu dikasih fasilitas gini supaya memilih dia dan lain sebagainya, itu perlu kita benahi sebetulnya. Baik. Dan kemudian ada juga saya juga menyampaikan kepada Muhammadiyah terutama, banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang mati suri. Dan kayaknya tidak menjadi perhatian oleh pimpinan daerah atau pimpinan cabang. Dan sekolah mati dibiarkan mati, padahal kita ingin bersaing apalagi di era sekarang. Sekolah-sekolah itu menjadi saya sebutkan sebagai pusat unggulan dan melayani masyarakat dengan sedemikian baiknya. Di samping memiliki fasilitas yang baik, kita juga memiliki SDM para guru yang baik, ya sehingga nanti menjadi bagian penting dari generasi selanjutnya di Muhammadiyah dan Aisyah. Orang-orang yang terbaik menjadi pemimpin di Aisyah dan Muhammadiyah. Ya, sangat tegas sekali Bu Darmi tadi menyampaikan pemirsa bahwa memang ada PR yang cukup besar di Aisyah yang harus nantinya dibahas dalam Muktamar ke-48 dan juga ada PR-PR terkait bagaimana sekolah-sekolah yang Muhammadiyah dan Aisyah yang mati suri harus kembali bangkit lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Darmi Hartanti atas waktunya di Serambi Muktamar kali ini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah Serambi Muktamar. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saksikan terus Serambi Muktamar hanya di TVmu. Saya Arina Nurrahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.